bulan 7 laut nyarita sorangan tsunami geus kajadian. Ngagulung unggah ka darat nyapet imah jeung pakaya katut anu dipicinta ilang candak sagala. Kita mulai konsolidasi dan pada pukul 20 kita memutuskan untuk membangun beberapa titik untuk menjadi camp pengungsian. Itu diantaranya ada di Desa Bagolo, di Desa Purbahayu dan Desa Selasari yang letaknya lebih relatif lebih atas. Dijadikan posko karena pengungsi itu lari ke 3 titik ini. Kalau Kalipucang, daerah Kalipucang itu ada Desa Pamutan dan Majika, itu lari ke arah yang lebih tinggi tepatnya di Desa Bagolo. Sementara di wilayah Pangandaran, Kecamatan Pangandaran itu lari ke Purbahayu, dan untuk Kecamatan Parigi itu rata-rata lari ke Selasari, Citaraku, sekitar jalur itu. Setelah kita memutuskan untuk membangun posko, kita langsung menyebar kawan-kawan untuk melakukan evakuasi, dalam arti mengarahkan masyarakat di sekitar Pangandaran yang memang waktu itu sedang kacau. Mereka sudah tidak tahu arah. Kalau Pangandaran sendiri ada yang menyatakan saya sudah tidak tahu harus lari kemana, padahal dia adalah orang Pangandaran asli. Setelah itu kita langsung mobilisasi logistik di Pangandaran yang terdekat. Mobilisasi pada malam itu juga kita berhasil mengumpulkan beras, pakaian, dan makanan-makanan yang ada, pisang dan yang lain-lain yang dihasilkan oleh petani. Dan kita langsung stop ke titik-titik tadi itu. Pada minggu pertama relatif logistik itu seragam atau sama, mana yang datang itu kebanyakan ada mie instan, air mineral. Kita dalam minggu kedua untuk distribusi logistik dan dropping barang, kita coba mencari yang lain gitu, seperti makanan-makanan singkong, pisang, dan lain-lain yang dihasilkan oleh petani di Serikat Petani Pasundan. Dan pada 2 minggu setelah kejadian tsunami, kita konsentrasi untuk melakukan pendataan, organisasi, dropping, supaya para korban ini tidak kelaparan. Soal kesehatan menjadi hal yang sangat penting. Masuk ke minggu ketiga, hasil penilaian dan kajian kita tiap hari, ternyata minggu ketiga kita harus sudah mulai masuk untuk pembersihan wilayah-wilayah korban. Sehingga kita menyiapkan tenaga sukarela. SPP pada saat itu merencanakan akan mengerahkan tenaga untuk membersihkan, tukang, kurang lebih 100 orang. Tetapi ternyata pada pelaksanaannya, walaupun kita hanya waktu itu mempersiapkan 100 orang, kita sangat antusias untuk ikut kegiatan ini, sehingga yang datang pada saat itu
kurang lebih 400 orang. Tanya Pemnas Garut yang ngepi dulu ya. Jadi dan di 3 kabupaten, yang pertama di Garut, yang kedua di Tasik, yang ketiga di Ciamis. Jadi anggota kita tersebar di 3 kabupaten ini. Rencananya kita saat ini kita hanya menyiapkan tenaga sama peralatan-peralatan sederhana untuk program recovery dulu. Artinya pengungsi-pengungsi ini jangan tinggal di tenda-tenda begitu terus. Kita coba menarik ke lokasi dia di mana dia tinggal supaya dia bisa menentukan apa mau bikin rumah di situ lagi atau direlokasi ke tempat lain. Ada persiapan-persiapan yang perlu dipersiapkan dengan jelas gitu.